Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Bagaimana tubuh mengolah makanan? Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Misalkan saja buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria makanan sehat yaitu mengandung 4 sehat 5 sempurna. Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Dayu berkata, "Wah, sedapnya sarapanku hari ini." "Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu?" tanya Edo. "Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup." "Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo," jawab Dayu. "Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita," jelas Siti. Dayu berkata, "Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti?" Siti menjelaskan, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu, kata Edo. "Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik," kata Dayu mengakhiri percakapan. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, yang pertama, ada makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Jadi aku menemukan gambar yang pertama, tulisan yang kulihat adalah makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Kemudian gambar yang kedua, tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Sedangkan gambar yang ketiga, tulisan yang kulihat adalah cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut, yaitu kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci.
Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Kata kunci. Kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdiri satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Nah, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Selanjutnya, pilih pasangan temanmu yang lain dan bandingkan hasil diskusi kamu dengan pasanganmu tersebut. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Nah, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini kakak berikan contoh beberapa pertanyaan ya. 1. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? 2. Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? 3. Mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? 4. Apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? 5. Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? 6. Apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? 7. Apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? 8. Apakah panjang usus hewan panjangnya sama dengan panjang usus pada manusia? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan saksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut.
Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini adalah rumen, kemudian omasum, abomasum, dan retikulum. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar, yakni tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Kemudian omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Selanjutnya diskusikan dengan guru dan temanmu tentang arti dari kosakata tersebut. Kosakata baru yang aku temukan adalah ruminansia, artinya hewan pemamah biak. Kompleks, artinya mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Mikrob, artinya organisme yang sangat kecil ukurannya. Fermentasi, artinya adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi atau peragian. Kemudian anaerob artinya adalah organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen. Kemudian absorpsi artinya penyerapan. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus. Selanjutnya ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian masuk ke dalam mulut. Proses yang terjadi adalah makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian ke retikulum. Proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Masuk ke omasum dan kemudian ke abomasum. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Setelah melengkapi diagram di depan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Memberi tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas gambar. Nah, ini adalah gambar sapinya ya. Cobalah bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat. Dengan bimbingan guru kelas, presentasikanlah hasil karya kelompokmu di depan kelas.
Jelaskan secara rinci nama-nama organ pencernaan sapi dan jelaskan juga arah tanda panah yang kamu buat pada gambar sapi tersebut. Perhatikan hal-hal di bawah ini sebagai panduan dalam presentasimu. 1. Jelaskan dengan suara yang jelas. 2. Sebutkan dan tunjukkan organ-organ pencernaan sapi dengan tepat dan lengkap. 3. Jelaskan dan tunjukkan arah anak panah yang menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi dengan tepat dan jelas. Berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk bertanya dan memberikan komentar yang positif tentang hasil karya kelompokmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.